Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Di sini yang terhormat kepada Bapak dosen Bapak Dr. Mahlil Nurul Ihsan. Di sini saya salah satu dari warga kelas PAI 3D dengan NIM 122002017-4 Muhammad atas nama Muhammad Zakaria Taufik Jahir, izin menjelaskan tentang hadis tarbawi yang bertemakan dengan pendidikan anak. Anak adalah amanah bagi setiap orang tua. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi keduanya untuk mendidik anak tumbuh menjadi orang yang soleh dan dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Setiap orang tua tentu memiliki cara mendidik anak versi masing-masing yang biasanya telah disesuaikan dengan latar belakang dan kebutuhan anaknya. Tapi penting bagi orang tua muslim untuk mendidik anak dengan cara islami. Dalam Islam, mendidik anak menjadi anak yang soleh tidak hanya untuk kebaikan anak kelak, tapi juga untuk kebaikan orang tuanya dan orang lain di sekitarnya. Jadi saat mengajarkan keislaman, orang tua memberikan bekal dunia dan akhirat untuk si kecil. Hal ini sesuai dengan keterangan seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yakni ketika seseorang meninggal, tindakannya tidak akan dilanjutkan kecuali dengan 3 hal: sedekah, pengetahuan yang bermanfaat, dan seorang anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Seperti dalam hadis, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Jadi ketika seseorang itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal ibadahnya kecuali 3 hal. Kata sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah illa min shadaqatin sedekatin jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh. Jadi ketika salah satunya kita mempunyai itu, maka insya Allah pahalanya selalu mengalir. Nah, kemudian kita akan bahas tentang pendidikan anak. Dalam buku yang berjudul Dua Pendidik Sejati yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, dan Al-Kutub Al-Habib Abdul Rahman Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Nah, dalam bukunya yang berjudul Dua Pendidik Sejati, 2 faktor yang sangat mempengaruhi lingkungan anak adalah, yang pertama adalah nasab, keturunan, dan yang kedua adalah lingkungan. Jadi ketika nasab baik, ketika keturunannya baik, insya Allah ke bawahnya akan baik pula. Kemudian yang kedua adalah ketika lingkungan itu baik, ketika lingkungan itu mendukung dan mendorong supaya anaknya itu baik dan lingkungannya positif, insya Allah segalanya kedepannya anak itu akan menjadi baik pula. Nah, kemudian di sini ada beberapa hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntijul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jada'a." Thumma yaqulu Abu Hurairah, "Waqra'u in syi'tum fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah." Jadi dari hadis Abu Hurairah, tidaklah anaknya yang dilahirkan melainkan dia dilahirkan atas fitrah, namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, dan Majusi, sebagaimana binatang ternak yang dilahirkan dalam keadaan lengkap sempurna. Nah, adakah kalian lihat ada bagian yang cacat? Nah, jadi setiap orang yang lahir itu adalah dalam keadaan fitrah, maka bapaknya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau bahkan Islami. Nah, dalam suatu riwayat juga dijelaskan bahwasanya al-ummu madrasatul ula,
bahwasanya seorang ibu, sesosok ibu itu adalah madrasah yang pertama, atau tempat belajar anak pertama adalah sosok ibu. Nah, tetapi setelah itu ada lanjutan bahwasanya wal abu mudiruha, al ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Di balik sosok ibu yang menjadi awal pertama anak belajar, setelahnya wal abu mudiruha, ternyata seorang ayahlah yang menjadi kepala sekolah itu, atau sang ayahlah yang mengatur segala bentuk sistem kurikulum yang mengatur ibu tersebut. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya sangat penting keberadaan ayah, atau sangat penting sosok ayah. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya juga seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya. Nah, jadi dari hadis ini kita mengambil intisarinya bahwasanya seorang anak itu dilahirkan secara fitrah, tidak ada la yuladu aliman. Jadi tidak ada yang dilahirkan secara alim, secara pintar, tidak ada. Semuanya fitrah, dari nol semuanya. Nah, tetapi ibunya lah yang mendidiknya, ayahnya lah yang menjadi pendidiknya tersebut. Maka betapa pentingnya orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian dikutip juga dalam suatu riwayat bahwasanya kama yakunul abu yakunul walad. Nah, seperti apa bapaknya atau seperti apa orang tuanya, maka seperti itulah anak-anaknya. Maka sebelum kita menyalahkan anaknya, salahkan dulu diri kita. Apa yang salah, koreksi, perbaiki, jalani, kemudian baru nasihati kepada anak. Nah, jadi seperti itu salah satu sebagian hadis yang dijelaskan. Nah, kemudian juga ada dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala thalathin khisal hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitih wa qiraatil Qur'an wa inna hamlatal Qur'an fi dhillillah yawma la dhilla dhilluh ma'a abnaihi wa asfiyaihi. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah, didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara, yaitu mencintai Nabi kalian dan keluarganya serta membacakan Al-Quran, karena sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi Al-Quran akan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kita ambil dari Sayyidina Ali, seperti yang kita ketahui bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aliyun minni wa ana minhu, kata Nabi, bahwasanya Sayyidina Ali itu adalah bagian dariku dan aku bagian dari Sayyidina Ali. Nah, maka dan bersabda juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Seperti yang kita tahu bahwasanya kotanya ilmu itu Nabi Muhammad, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu adalah pintu, wa aliyu babuha. Maka sudah tidak diragukan lagi keilmuannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, dari beliau dijelaskan bahwasanya didiklah anak kalian dengan 3 macam, yaitu mencintai Nabi, keluarganya, ahli bait atau para habaib, dan yang lain-lainnya, serta membaca Al-Quran, karena sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi Al-Quran akan berada di bawah lindungan Allah. Maka kita kenalkan anak-anak kita sholat, kenalkan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran, kenalkan anak-anak kita untuk meninggalkan maksiat, kenalkan anak-anak kita untuk berbakti, taat kepada Allah dan kepada Rasulullah, taat kepada orang tua dan sekeluarganya. Begitu. Dan sabda Nabi Muhammad, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, Allah yang mendidikku, Allah yang membimbingku. Fa ahsana adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, Allah yang mendidikku, Allah yang membimbingku, Allah yang memberi hidayah kepadaku. Maka sebaik-baik pendidikan adalah pendidikanku, sebaik-baik pembimbing adalah pembimbingku, dan sebaik-baik mendidik anak adalah mendidik anak seperti aku, kata Rasulullah SAW. Maka kita
teladani sifat beliau, kita talaah, kita telusuri dan kita pelajari apa-apa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Al-afu minkum, atas kehilafan dan kesalahannya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.